Namaku Ares. Tinggiku 6 kaki. Aku punya tinggi, dan wajahku juga. Siapa sangka drama seperti pewaris asli dan palsu akan jatuh tepat di kepalaku. Asinan kubis ini mantap, asam, renyah, dan enak sekali direbus dengan mie. Hei, ini acara bahagia yang besar. Kamu adalah pewaris yang hilang dari keluarga Sterling di Marina Bay. Putri sulung, pewaris kaya sejati. Tidak mungkin aku kembali. Musim lembab itu sangat menyiksa. Keluarga Sterling berkata, asalkan kamu kembali dan bersatu kembali dengan keluarga, mereka akan menyumbangkan $1 juta untuk membangun jalan bagi desa kita. Aduh. Nona, bawalah ayam dan rebusan jamur ini untuk perjalanan. Keren banget. Ares, hei, jangan lupakan kami di kampung saat kamu di kota besar. Utara yang agung adalah kampung halamanku. Baiklah, aku berangkat. Teman-teman, aku kembali. Aku kembali. Aku kembali. Aku kembali. Ares, aku sudah membaca banyak novel tentang bayi tertukar, pewaris sejati kembali dan dibenci, atau hancur. Pada akhirnya, tidak ada yang untung. Tidak mungkin seperti itu, kan? Novel yang dibaca Daisy benar-benar liar. Bagaimana jika keluarga ini sebenarnya memerankan keluarga kaya sinetron? Terserahlah, ayo kita lihat dulu. Kami orang utara tidak main-main, kami langsung bertindak. Liam, setelah kakak kembali, haruskah aku pergi saja? Jangan konyol, kau akan selalu menjadi adik perempuanku. Kau kecanduan main drama pendek? Pasang senyum terbaikmu untuk menyambut Ares. Aku akan tunjukkan padanya siapa aku sebenarnya. Biarkan dia tahu siapa yang memimpin keluarga ini. Bu, aku akan tersenyum, oke? Evelyn, menurutmu, putri kita mungkin seperti dirimu saat muda, lembut dan manis, sopan santun? Dia sudah melalui banyak hal di pegunungan. Pasti dia kurus kering. Angin sepoi-sepoi bisa. Wah, luar biasa. Pewaris sejati tidak sebagus itu ya. Hanya satu pengawal. Lihat aku pura-pura menyandungnya. Bikin dia malu. Hei, gadis. Kenapa tidak lihat langkahmu? Wah, pengawalnya sangat tampan. Lihat otot-otot itu. Wah, Ini sangat besar dan terang, besar seperti 5 rumah bata di desa kita. ya ampun. Anak ini makan apa sampai sekuat itu? Lihat otot-otot itu. Dan tubuh itu. Dan paha itu. Bahkan lebih kuat dari pelatih pribadi. Kemari, biar ibu peluk. Apakah ibuku akan membenciku? Hei, semuanya. Aku Ares. Aku kembali. Aku datang. Wah, besar dan kekar, seperti pria. Dan itu pewaris sejati? Ares, kamu? Lengannya lebih tebal dari kakiku. Sebaiknya jangan membuatnya marah. Senang kamu kembali. Oh, sayang. Ayah minta maaf. Aku membuatmu menderita di sana. Jadi ini arti keluarga. Aku tidak menderita, ayah. Makanan di tempat kita luar biasa. Ares, aku lebih seperti Hercules. Penampilan maskulin, tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Lebih baik mengakalinya. Kakak, kamu kembali, ayo makan siang. Anak baik, Chloe. Ayo, kita pergi. Aku lapar sekali. Orang desa sepertimu menginjakkan kaki di kota besar, kamu tidak akan sombong lagi. Ya Tuhan, Kakak, apa yang kamu lakukan? kenapa kamu menatapku? Bukannya aku dilapisi madu. Ares,
Aku secara khusus meminta dapur menyiapkan ini untukmu. Aku dengar orang dari kampung halamanmu semua suka jagung bakar dan tulang ayam BBQ, semoga sesuai seleramu. Tulang ayam pedas dengan gula yang sangat banyak, manis sampai alismu rontok. Aku akan memberitahumu apa itu manisnya gadis kota. Yang ini untuk Nona Sterling, disisihkan khusus. Cepat, keluarkan untuk dilihat semua. Kami wanita kelas atas selalu memipil jagung satu persatu, dan memakannya dengan garpu perak. Menggigit langsung jagung utuh, bahkan anjing keluarga Sterling tidak akan punya tata krama makan seperti itu. Ini dia akan meledak. Bentak aku sekarang, biar mama dan papa lihat betapa tidak beradabnya dirimu. Ares, apakah makanan yang aku siapkan tidak cocok dengan seleramu? Ini semua salahku. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Kakakku yang baik, tulang ayam manis pedas ini sangat autentik. Bagaimana kamu mengenalku begitu baik? Kamu hebat. Apa? Dia benar-benar suka? Barisan kecil biji jagung itu, seperti memberi makan burung, itu sama sekali tidak memuaskan. Ganti jagung semua orang dengan jagung utuh. Mimpi saja. Mama terlahir sebagai pewaris dari keluarga bangsawan. Tidak mungkin dia mentolerir jagung utuh di meja. Tunggu saja, Mama pasti akan memarahinya. Mama, lihat bagaimana kakak makan. Lakukan seperti yang dikatakan Nona Sterling. Mulai sekarang, di rumah ini, Sajikan jagung utuh. Aku tadi mencoba mempermalukannya. Bagaimana kita bisa berakhir? Dengan seluruh keluarga mengunyah jagung bersama. Apa dia mencoba membuatku terlihat bodoh? Chloe, kenapa kamu tidak makan? Kamu harus makan, itu bahan bakar. Makanlah. Gorengan macam ini, aku nggak pernah menyentuhnya, sama sekali. Nah, itu dia. Ayah, makan lebih banyak daging. Kamu perlu mengisi perutmu dengan daging agar bertambah daging di tulang-tulangmu. Sayang, apa kita akan makan? Seperti ini setiap kali makan mulai sekarang? Kamu masih perlu menambah berat badan. Oh, itu mengingatkanku. Keluarga kita punya pertunangan masa kecil dengan Carter. Kalian berdua pergi menemuinya. Lihat siapa yang cocok dengannya. Pertunangan masa kecil? Kita tidak bisa begitu saja menikah dengannya secara buta. Saatnya mengujinya. Aku akan memilih tempatnya sendiri untuk melihat apakah pria ini cukup baik. Baiklah, biar kamu yang memutuskan. Begitu dia kembali, dia mencoba merebut pria yang sudah lama aku sukai sejak dulu. Ares, jangan marah pada kami. Carter milikku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Liam, tangkap dia. Liam, pertandingan 1 lawan 1 yang adil tidak apa-apa, tapi bukan pertarungan sungguhan. Ares, ayolah. Aku cuma mengagumi perutmu. Bagaimana cara mendapatkan perut seperti itu? Itu bukan masalah besar. Soal perut six-pack, lain kali aku akan ajari kamu. Liam, kamu di sini untuk membantuku, dan kamu malah minta les padanya? Chloe, kamu tidak mengerti. Pujaan hatiku yang tak tergapai suka perut six-pack. Laki-laki tidak bisa diandalkan. Wanita cerdas berjuang sendiri untuk cintanya. Carter, kamu milikku. Ares, sebenarnya di mana kamu mengatur untuk bertemu Carter? Chloe, jangan khawatir. Tempat yang kupilih akan membuatmu bisa melihat tembus dirinya. Melihat dia tersenyum seperti itu, pasti ada yang tidak beres.
Ares, tempat kencan buta yang kamu pilih benar-benar unik. Sudah kuduga. Dia pasti takut aku akan mengalahkannya. Itu sebabnya dia membawaku ke sauna. Pikiran yang licik. Kemari, Chloe, biarkan aku menggosok punggungmu. Di pemandian umum, itu adalah pengalaman sosial tertinggi. Setelah digosok, apapun bisa dibicarakan. Chloe, bagaimana dengan lulur anggur? Itu menggosok semua kulit mati, kan? Kotoran dari tadi. Berhenti bicara. Chloe, tempat kencan yang kamu pilih benar-benar kreatif. Aku baru saja bergaul dengan influencer kecil selama beberapa hari. Kamu harus membawa model pria hanya untuk membuatku marah? Kamu memukulku? Apakah itu cara berbicara dengan seorang wanita? Teruslah bicara. Lain kali yang mengenai wajahmu bukan bunga. Ada jamuan besok. Pastikan kamu berpakaian pantas untuk itu. Jangan biarkan orang langsung tahu bahwa kamu pewaris palsu. Kamu buta? Chloe terlihat bagus dalam apapun. Mau dipukul. Carter, aku pasti akan berdandan dengan baik. Wanita itu pasti melakukannya dengan sengaja. Dia merusak kencan butaku dengan Carter agar dia bisa naik pangkat sendiri. Sembrono dan bodoh, tidak punya rasa batas sama sekali. Chloe, aku perlu bicara dari hati ke hati denganmu. Pria ini tidak baik, lihat dia. Kenapa repot-repot dengannya? Apa yang kamu tahu? Carter hanya sedikit main-main. Dia peduli padaku. Waktu yang tepat. Ibu menyiapkan beberapa gaun untuk kalian. Cobalah semuanya. Seorang saudari harus bertindak seperti itu. Chloe dulu. Wow, gaun ukuran M. Tidak mungkin dia bisa muat. Tidak ada yang akan mengalahkan penampilanku malam ini. Ares, hijau tua ini benar-benar cocok dengan vibe-mu. Cobalah. Chloe, tentang gaun ini. Ada yang salah. Serius? Ini yang dipakai cewek Marina Bay? Tahu, ini model slim fit yang populer. Super trendy. Oke, Chloe, kamu akan terbiasa. Aku nggak bisa pakai benda ini. Ada angin masuk di bagian bawah. Jangan khawatir, aku punya rencana lain untuk pestanya. Nona Sterling, bagaimana kalau saya ambilkan ukuran yang lebih besar? Menurutku ini bukan masalah ukuran. Lupakan satu kaki, bahkan kalau dikasih dua, tetap nggak bisa masuk. Kita hancur. Pesta ini benar-benar berantakan. Itu anak perempuan Sterling kedua. Mungkin dia anak angkat keluarga Sterling. Tapi lihat dia. Sungguh elegan dan cantik. Tidak buruk. Kamu tidak mempermalukanku hari ini. Carter, kamu tampan sekali hari ini. Kita pasangan yang sempurna, jodoh dari surga. Tidak ada yang lebih cocok untukku selain Carter. Gadis itu. Kenapa dia belum datang? Ibu, jangan terburu-buru. Ares terbiasa dengan utara. Di tempat seperti ini, dia tidak tahu harus kemana. Ares, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Saudarimu, lihat saja dia. Siapa? Yang percaya dia seorang wanita? Berdiri di sana seperti papan kayu? Ya Tuhan, siapa itu? Tampan sekali. Tuan muda dari keluarga mana? Belum pernah lihat sebelumnya.
Ini perempuan? Seorang wanita bisa terlihat sebagus itu dengan setelan? Wanita pakai setelan? Itu salah, kan, Chloe? Hentikan. Dia bahkan lebih ganteng dari Carter yang pakai setelan hari ini. Bagaimana bisa begitu? Bu, aku masih oke? Tepat waktu. Anakku tampak menawan dalam apapun. Chloe, apa kamu sengaja mengganti semua rok dengan ukuran yang lebih kecil? Jadi aku terpaksa memilih setelan? Aku hargai niatnya. Chloe, kamu yang terbaik, Chloe. Aku tadi berusaha mempermalukannya. Apa yang ada di kepalanya? Lupakan, semakin aku pikir, semakin bingung. Dengan tubuh kecil kerempengmu, kamu punya keberanian bicara seperti itu. Chloe, apa pendapatmu tentang pakaianku? Cocok padamu. Chloe, wajahmu merah seperti tomat. Pemanasnya terlalu tinggi, oke? Lihat, itu baru gaya. Dia sangat menjengkelkan. Dia benar-benar mengacaukan semua rencanaku, dan kemudian malah berterima kasih padaku. Tapi kurasa, punya kakak yang keren begini ternyata nggak jelek juga. Karena kamu di sini, nikmati pestanya, semuanya. Chloe, ikut aku menemui beberapa teman. Mereka semua nama besar di lingkaran ini. Oke, ayo kita pergi. Aku tidak melakukan siaran langsung. Dan aku tidak butuh Pegasus. Kalian orang kota benar-benar berlebihan. Baiklah, di mana menantu laki-lakiku? Aku tidak tahu, tapi aku tidak perlu khawatir tentang menantu perempuan. Hari ini, biarkan dia makan dulu. Bu, ini terlalu kecil. Aku bisa makan satu dalam satu gigitan. Seperti makan kacang. Apakah cukup untuk semua? Banyak. Hei, di mana adikku? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Dia tidak tersesat, kan? Aku akan mencarinya. Yo, Carter. Dapat kencan baru? Dan siapa ini? Ini adalah anak angkat Sterling yang aku ceritakan padamu, Chloe. Ku dengar pewaris sejati Sterling kembali dari pegunungan. Keluarga Sterling memang ramai. Nona Sterling, posisimu agak canggung sekarang, bukan? Tentu saja, Bahkan jika kau memelihara anjing, setelah 20 tahun, kau akan punya perasaan padanya, apalagi manusia. Chloe, kau tinggal di sini selama 20 tahun, jangan bilang kau benar-benar. menganggap dirimu seorang Sterling. Putri sejati sudah kembali. Seorang penipu harus pergi pada akhirnya. Adikku baik padaku, dia tidak akan menyuruhku pergi. Nona Sterling, karena kau bisa tinggal dengan keluarga Sterling, kau pasti memiliki kualitas luar biasa. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Kau harus minum yang ini. Kau tidak akan menolakku, kan? Aku bukan peminum berat. Chloe, jika kau tidak meminumnya, aku akan kehilangan muka. Di tempatku, orang sepertimu disebut brengsek. Apa yang kamu lakukan di sini? Kakakmu ada di sini. Siapa yang berani macam-macam? Kamu pikir kamu siapa? Dewa perang sungguhan? Datang ke sini mau jadi pahlawan? Urusanku dengan Chloe bukan urusanmu sialan. Apa yang kamu mau? Carter, aku tantang kamu berdiri di sini dan ngomong satu kata lagi ke Chloe. Di utara, botol pertama untuk bersulang, dan yang kedua untuk memukulmu. Botol ini, kamu mau aku bersulang atau memukulmu? Terserah kamu. Diam saja. Kalau begitu aku yang pilihkan untukmu. Lupakan, kamu terlalu lemah untuk dipukul. Botol ini akan kusimpan untuk nanti. Jika kamu membuat adikku menangis lagi, kamu akan membayarnya. Chloe adalah adikku, jika ada yang mengganggunya lagi, ini yang akan mereka dapatkan. Aku tidak melawan wanita. Aku pergi dari sini.
Ares. Aku? Jangan bicara apa-apa. Ayo, aku antar kamu pulang. Kenapa dia begitu baik padaku? Ini memalukan sekali. Oh, pelayan, ada lagi burger mini seperti itu. Ya. Bungkus 10 untuk dibawa pulang. Adikku belum makan semalaman. Dia belum makan malam. Siapa yang membungkus makanan dari prasmanan? Memalukan sekali. Ada apa? Ma, Pa, hari ini aku benar-benar melihat semuanya. Carter itu orangnya menyebalkan. Dia membuat Chloe minum, dan membiarkan orang lain seenaknya padanya. Kalau dia menikahinya, itu bakal bencana. Ini bukan perjodohan. Ini seperti menjerumuskannya ke neraka hidup. Aku bilang sekarang, siapapun yang menginginkan pernikahan ini, silakan. Tapi Chloe tidak akan melakukannya. Aku tahu. Mengapa dia bisa begitu baik padaku? Dia ingin menggagalkan pertunanganku. Serius? Nenek yang mengatur perjodohan ini. Itu karena Tuan Davis tampak seperti pria yang baik. Siapa sangka cucunya ternyata seperti ini. Batalkan saja. Kirimkan surat pemutusan pertunangan besok. Maris itu jauh sekali. Kita dari pantai timur tidak menikahkan anak perempuan kita jauh-jauh. Aku sudah punya firasat buruk tentang anak Davis itu. Dia memang aneh. Syukurlah dia pergi. Pa? Ma? Sebenarnya, aku tidak membencinya. Kamu tidak perlu terlalu tersentuh, Chloe. Jadi, rapat keluarga di tengah malam, mau keroyok aku. Liam, tepat waktu, Ma dan Pa mau membatalkan pertunangan. Kupikir kita tidak boleh menyia-nyiakan perjodohan ini. Kenapa kamu tidak menerimanya? Aku? Kenapa aku harus ikut perjodohan? Maris membiarkan miliarder wanita. Dengan penampilanmu, gayamu, dan kulitmu yang lembut, bagaimana kalau miliarder wanita itu tertarik? Kita akan menang. Aku kakakmu. Dan kau hanya akan melemparkanku. Keluar begitu saja? Apa itu tidak mengganggumu? Liam, pikiranmu kecil. Ini soal membawa kejayaan keluarga. Aku pria sejati. Kenapa aku? Karena kau lajang. Lihat dirimu, 28 dan masih tidak punya pacar. Bu, bukankah dia harus panik? Bu, Pak, aku sedikit lelah. Aku ke atas untuk istirahat. Tidak ada yang bisa kulakukan soal pertunangan itu. Di keluarga ini, aku tidak sebaik dia, yang sedarah. Aku punya pengumuman. Mulai besok jam 6 pagi, seluruh keluarga Sterling mengikuti bootcamp kebugaran. Aku janji, dalam 3 bulan, kalian semua akan berotot. Aku akan memberitahu Chloe nanti. Carter, aku sudah lama naksir kamu. Kau baik-baik saja? Kau sangat manis dan baik. Benih cinta kita bahkan belum bertunas, dan sudah dicabut. Carter, aku dulu mencintaimu. Cinta? Mungkin di hatiku, belum sepenuhnya pudar. Kuharap itu tidak akan mengganggumu lagi. Chloe, jangan. Apa yang kamu lakukan, Chloe? Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, bilang. Karena cowok? Serius? Kamu mau lompat? Terus aku harus bagaimana? Aku tidak. Jangan bohong, aku lihat, itu yang mereka lakukan di TV sebelum lompat. Itu seni. Kamu nggak paham seni, kan? Aku sedang merasakan melankolis puitis. Dan bicara pada bulan, tidak demam juga. Kenapa kamu selalu dramatis? Bicara pada bulan, kalau bulan benar-benar menjawab, aku harus memasukkanmu ke rumah sakit jiwa. Kamu nggak ngerti. Itu namanya kesepian. Kerinduan, namanya. Namanya tidak punya kegiatan lain. Chloe, apa kamu hampir tidak menyentuh makan malam? Apa kamu berhalusinasi karena lapar? Ayolah, aku akan buatkan mie. Aku nggak mau lompat. Aku hanya
Membacakan puisi Pushkin. Pushkin? Siapa itu? Itu bukan nama Inggris. Penyair Rusia. Raksasa sastra. Dikenal sebagai matahari puisi Rusia. Matahari asing, ya? Aku pikir, siapa? Bukan di zona waktu kita. Pantas aku nggak pernah dengar. Pushkinku. Bulanku. Kerinduanku. Hancur berkeping-keping oleh tekel terbangnya. Jadi, Chloe, aku punya hati yang lembut. Aku benci melihat orang menangis. Itu hanya naluri. Kamu hampir mematahkan tulang punggungku. Terima kasih banyak. Sama-sama. Keluarga, kan? Mau aku temani? Aku masih punya setengah botol Jim Beam. Kuat. Jauh lebih baik dari minuman merah itu. Tidak, terima kasih. Kesedihanku. Sepertinya mulai diencerkan secara paksa oleh kekuatan yang tak tertahankan. Masih sedih? Enggak, biar aku antar kamu kembali ke tempat tidur. Dia bahkan gak ngebiarin aku menangis dengan tenang. Dia sengaja melakukannya. Chloe, mulai sekarang, berhenti membaca puisi-puisi asing itu. Kamu akan terlalu banyak berpikir. Suatu hari, aku akan mengajarimu rap online. Ini sangat mengurangi stres. Ayolah, belajar dariku. Aku minum sendiri dan mabuk. Memimpikan kecantikanku di sisiku. Aku mengantuk. Aku ingin tidur. Lain kali, bisakah kau tidak menggendongku dengan tangan? Aku bukan makanan bungkus dalam kotak. Baiklah, lain kali, aku akan menggendongmu di pundakku. Kalau begitu, gendong saja aku dengan tangan. Chloe, aku mengatakan ini padamu dari hati. Kata itu memang tidak begitu hebat. Suatu hari, aku akan mencarikanmu yang baik. Ada banyak pria baik di desa. Kamu tidak mengerti. Aku tahu. Seseorang yang benar-benar peduli padamu tidak akan membiarkanmu berdiri di balkon pada tengah malam, berbincang dengan bulan. Dia mengerti aku. Di balik penampilannya yang kasar, aku melihat hati yang sensitif. Oh, hampir lupa, Chloe, latihan jam 6 besok pagi, yang terlambat melakukan 3 set tambahan lompat kata. Tidak boleh curang. Dia tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar ceroboh. Oh. Cepat, berkumpullah. Kalian semua, semangat. Hari ini, kita mulai dengan tes dasar. Ayah, lakukan push up sebanyak yang kau bisa. Liam, angkat barbel. Ibu, kau lompat tali. Chloe, ikut aku. Ayo bertanding sebentar. Dengan kedok latihan, dia memukuliku secara legal. Kalau itu bukan balas dendam, apalagi? Bagaimana kalau aku pura-pura pingsan? Aku berhenti. Aku tidak cukup kuat. Lawan Liam, dia kuat. Chloe, Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Apa yang kamu pikirkan? Ayo ikut aku. Chloe, dasar kamu paling lemah. Jadi aku akan beri kamu les tambahan. Dan mulai hari ini, kamu latihan 1 lawan 1 denganku. Makan lebih banyak daging, makan lebih banyak nasi, dan pertama, tingkatkan fisikmu. Mengerti? Rencana yang kejam. Melatihku agar terlihat seperti dia, besar dan kekar, supaya di depan Carter, aku kehilangan semua pesonaku. Ya, tahan pose itu. Angkat 10 kali lagi. Ini terlalu banyak, kan? Tidak, sama sekali tidak. Kamu berlatih sepanjang pagi, jadi kamu butuh lebih banyak nutrisi. Bahkan babi betina di desa yang baru melahirkan makan lebih banyak dari kamu. Tidak, dia hanya ingin menggemukkanku. Supaya di depan ibu dan ayah, tubuhnya terlihat lebih bagus. Wanita ini sangat manipulatif. Ya ampun, Chloe punya nafsu makan yang bagus. Ambil lagi 1. Lihat, kan ku bilang, bukan kamu tidak bisa makan lebih banyak, kamu cuma belum menemukan yang cocok di lidahmu. Rita, kukus lagi 1 porsi bakpao, nafsu makan adikku kembali hari ini.
Chloe, masih ada lagi, santai saja, makan pelan-pelan, aku bisa makan 8 ini dalam satu waktu makan saat kecil, kamu baru mulai, jangan terburu-buru. Ares, Ada apa, ayah? Kamu mau satu juga? kataku, Ares, Chloe sudah makan 5. Chloe, ada apa? Apakah bakpaunya terlalu kering? Aku ambilkan air. Aku tidak bisa makan lagi. Sungguh, aku tidak bisa. Banyak sekali bakpaunya. Apa kamu mau membuatku mati kekenyangan? Hah? Tidak. Kukira kamu suka. Apa si kakak ini benar-benar sembrono atau hanya bodoh? Aku bahkan tidak bisa membedakannya lagi. Chloe, lain kali kalau tidak bisa makan, bilang saja, jangan memaksakan diri. Aku bukan orang yang tidak mau mengerti. Pak, Bu, Nenek, anak-anak sudah datang. Mobil sudah sampai di depan pintu. Nenek, bukannya bilang bulan depan? Dia bilang kangen cucunya. Jadi dia datang lebih awal. kenapa kalian semua bersikap seperti melihat monster? Nenek bukan harimau. Dia tidak akan memakanmu. Ares, dengarkan aku. Nenek adalah penduduk asli tradisional Marina Bay. Terlalu banyak aturan dan terlalu besar egonya. Logat utara kamu. Dan baju olahraga ini agak dikurangi sedikit. Jangan bertengkar dengan nenek sama sekali. Tolonglah, aku mohon. Evelyn, di mana setelanku? Yang abu-abu gelap? Liam, pakai kacamata bingkai emasmu. Sisir rambutmu rapi. Apa kita mau bertemu nenek atau kaisar? Ares, saya saranin kamu agak tenang. Ini lebih menakutkan daripada bertemu kaisar. Semua, berdiri tegak. Ambil napas dalam-dalam. Ingat, kita tidak pernah makan jagung bakar. Tidak pernah. Bu, kenapa harus malu? Nenek sudah datang. Bu, kamu di sini. Perjalanan berat? Bantu aku bawa masuk. Cucu laki-lakiku yang manis. Aku sangat merindukanmu. Kamu kurusan. Nenek, aku tidak kurus. Aku malah naik 2 pon. Evelyn Sterling, kamu terlalu kurang ajar. Saat aku pergi, kamu bawa model pria ke rumah. Arthur Sterling, tidak bisakah kamu mengendalikan istrimu? Nenek, aku bukan model pria. Namaku Ares Sterling. Aku cucu perempuanku. Apa katamu? Ini cucu perempuanku. Ini lengan wanita muda itu. Lebih tebal dari pilar kita. Nenek, aku tidak begitu mengerti dialekmu, tapi aku tahu kau memujiku. Aku pikir kita harus tes DNA lagi. Postur ini, tubuh ini. Keluarga Sterling belum punya siapapun seperti ini dalam 3 generasi. Mungkinkah itu mutasi genetik? Nenek, biar ku bantu masuk. Tidak perlu. Jangan sentuh aku, biarkan aku mengatur napas. Membuat nenek terkejut seperti ini, kau yang pertama. Ya, berarti aku keren ya. Biarkan pendatang baru yang menyajikan teh. Nenek, biarkan aku menyajikan teh untukmu. Setidaknya kau punya sopan santun. Caranya melakukan itu terlihat lebih seperti minum sekaligus. Teh ini enak, tapi cangkirnya terlalu kecil. Bahkan tidak cukup untuk 1 teguk. Nenek, ini, pakai cangkir enamel besar ini. Nah, itu baru memuaskan. Kamu? Gadis kecil, tata krama meja makanmu buruk. Nenek, dia tumbuh di utara. Dia tidak mengerti hal ini. Benar, 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 Chloe benar,
Aku hanya gadis desa yang sederhana. Sudahlah, membicarakan upacara minum teh tradisional denganmu. Seperti bicara dengan tembok bata. Duduklah. Tentang pembatalan pertunangan, aku bahkan belum mulai pada kalian berdua. Hal sebesar itu dan kau batalkan begitu saja? Bu, Carter membuat Chloe minum alkohol. Aku dengar tentang itu. Tapi, Pak Davis tua, dan aku sudah berteman selama puluhan tahun. Aku sudah mengundang keluarga Davis untuk makan malam untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Bu, kau. Kaulah yang membuat keributan di jamuan itu. Seluruh lingkaran istri Marina Bay bergosip. Kau tahu itu? Mereka bilang gadis Sterling kita membalik meja di rumah keluarga Davis. Aku tidak membalik meja apapun. Aku hanya berdiri dan mengutarakan isi hatiku. Duduklah kau sekarang. Apa itu berbeda dengan membalik meja? Besok saat makan malam, kau bersikap sopan. Ganti pakaian yang pantas. Jangan pakai pakaian olahraga ini. Nenek, pakaian ini sudah bagus. Nyaman dan mudah bergerak. Pergi ganti. Nenek, apa aku benar-benar harus pakai ini? Bagaimana jika kita terlibat perkelahian? Ares, Ibu Sterling, lama tidak bertemu. Apa kabar? baik-baik. Silakan duduk. Ibu Sterling, keluarga kita sudah berteman selama puluhan tahun. Tentang anak-anak, saya rasa kita tidak boleh membiarkan kesalahpahaman kecil sampai seperti ini. Kesalahpahaman? Anak saya dipaksa untuk minum di rumah Anda. Dan anak Anda yang memimpin perundungan. Itu yang Anda sebut kesalahpahaman? Kami benar-benar ceroboh hari itu. Carter pulang dan memberitahu kami, hanya Chloe yang ada di hatinya. Chloe, hari itu adalah kesalahanku, aku gagal melindungimu, tapi perasaanku padamu tidak pernah berubah. Carter, bagaimana kepalamu terluka? Kemarin aku dengar kau ingin membatalkan pertunangan. Yang kupikirkan hanyalah, bagaimana jika aku tidak bisa bersamamu selamanya? Aku jadi sangat cemas. Laki-laki dewasa sangat lemah. Sedikit lagi, dan lukanya sudah sembuh. Chloe, aku tidak ingin membatalkan pertunangan. Aku hanya akan menikahimu. Chloe, aku ingin bertanya sesuatu. Dengan jujur, apakah kau benar-benar ingin menikah dengannya, atau karena alasan lain? Pikirkan baik-baik. Bukan karena dia berlutut, juga bukan karena persahabatan keluarga kita selama puluhan tahun. Ini tentang apa yang sebenarnya kau inginkan dalam hatimu. Chloe, Aku sudah jatuh cinta padanya selama 10 tahun. Tapi kenapa aku tidak bisa bilang ya? Maaf, aku harus ke toilet. Tenang. Dia melamarmu. Kekasih rahasia 10 tahunmu akhirnya menjadi kenyataan. Kamu harusnya bahagia. Carter. Chloe, bukankah kau sudah cukup merepotkan? Apa? Aku berlutut di depan kedua keluarga. Membeli cincin, mengucapkan semua kata yang tepat, apalagi yang kau inginkan dariku? Apa, kau pikir aku tidak berlutut dengan anggun? Tidak, aku tidak berpikir begitu. Chloe, di ulang tahunku yang ke-25, kau bilang apapun yang aku minta, kau tidak akan menolak. Sekarang aku ingin memungut bunga dulu. Jika kau tidak bersikap baik, kau akan dihukum. Carter, lepaskan aku, hentikan. Jangan bergerak. Semakin kau melawan, semakin aku ingin memelukmu. Carter, lepaskan Chloe. Jangan takut,
Chloe, kakakmu ada di sini. Ares, aku sudah cukup sabar denganmu. Kau hanya gadis dari gunung yang menganggap dirimu pewaris Sterling. Kau terus menggagalkan rencanaku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Jangan berani-berani menyentuhnya. Sayang, kau mulai cemas. Jika kau mau ikut denganku, aku tidak akan menyentuhnya. Brengsek. Coba katakan satu kata lagi. Chloe, ingat ini. Saat kau bertemu pria tak tahu malu, jangan buang kata-kata. Langsung pukul hidungnya. Satu pukulan, dan dia akan melihat bintang. Sudah kubilang, jangan kau sentuh dia. Chloe, kau? Aku memukulnya. Haha, bagus, Chloe. Pukulan itu memiliki sekitar 70% kemampuanku. Lihat, latihan membuahkan hasil. Dia hampir memukulmu. Aku tidak berpikir sama sekali. Itu dia. Soal bertarung, terlalu banyak berpikir membuatmu meleset. Kalian berdua gila. Carter, nak. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Bu, ayah, Ares dan Chloe, dua saudara perempuan itu, mereka mengeroyokku. Dia yang memulai. Kau bohong. Kau menyudutkanku di toilet. Mencoba mengintimidasi aku. Kakakku datang menyelamatkanku. Kalau kau pikir aku berbohong, ada kamera pengawas di lorong restoran. Ayo kita ambil rekamannya sekarang. Nyonya Davis, keluarga kita sudah berteman selama puluhan tahun. Hari ini, akhirnya aku melihat anak laki-laki baik yang kau besarkan. Menyudutkan seorang wanita muda di toilet. Kau menyebut ini kesalahpahaman? Aku menyebut ini pelecehan. Nenek, Carter pasti tidak bermaksud begitu. Bukan itu maksudku. Kalau begitu, katakan apa maksudmu? Apa kakaknya mengunci diri di toilet dan membuat dirinya sendiri gemetar ketakutan? Nyonya Davis, apa kau pikir aku sudah tua dan buta juga? Aku akan menelepon polisi sekarang. Tidak. Kita bisa bicarakan ini. Carter masih anak-anak. Dia sudah 25 tahun. Masih berpura-pura menjadi anak besar. Masalah ini tidak bisa ditawar. Yah. Baiklah, entah menelepon polisi, atau aku pukul dia lagi lalu menelepon polisi. Kau pilih. Bu, Aku tidak mau pergi ke kantor polisi. Nyonya Sterling, demi puluhan tahun persahabatan antara keluarga kita. jangan sebut itu. Justru karena puluhan tahun itu, anakmu melakukan hal seperti ini. Aku merasa semakin kecewa. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang mendobrak pintu? Aku. Catat saja di tagihanku. Tapi untuk sekarang, lupakan pintunya. Pertama, tahan orang ini. Mau lari. Kamu pikir aku menghabiskan semua waktu itu di Oak Haven mengejar rusa dengan sia-sia? Tembakanku sangat akurat, aku akan mengenai otak kirimu, tak mungkin otak kananmu. Ares, sepatumu. Sepatu baruku, aku baru pakai setengah hari. Sepatu ini rusak, gangguan emosional ditambah kerusakan sepatu. Keluarga Davis harus membayarku 2 kali lipat. 3 kali lipat. Ibu akan mengurusnya. Bu, kau kejam. Pakai sepatumu dulu, baru bicara. Satu kaki lebih tinggi dari yang lain. Tampilan macam apa itu? Tidak apa-apa. Satu hak tinggi, satu sepatu datar, keindahan asimetris. Dalam fashion, mereka menyebutnya dekonstruksi. Maaf. Ini semua salahku. Kalian semua harus melalui ini karena aku. Jangan menangis. Hal semacam ini bukan salahmu. Kau adalah gadis kecil keluarga Sterling. Siapapun yang berani mengganggumu, seluruh keluarga akan melawan mereka dengan segala yang kita punya. Chloe, pukulan yang kau lontarkan, aku bahkan belum selesai memujinya. Kenapa menangis? Kau pahlawan. Benar. Kau yang pertama di keluarga kita yang berhasil KO dalam pertarungan sungguhan. Chloe, ayo pulang. Aku akan membuatkan musuh. Ayo. Ayo pulang. Dulu aku merasa aku tidak cocok di keluarga ini. Tapi hari ini, dilindungi oleh seluruh keluarga terasa luar biasa. Terima kasih. Baru saja.
Kakak, Kamu panggil aku apa tadi? tidak apa-apa. Ayo, pulang. Tidak mungkin. Kamu tadi memang memanggilku seperti itu. Katakan lagi, lebih keras. Kakak, sekarang senang? Ya, itu anakku. Mulai sekarang, kalau ada yang macam-macam denganmu, bilang aja sama aku. Aku akan buat mereka berakhir seperti pintu itu hari ini, hancur total. Bisakah dia sedikit melonggar? Punggungku. Terserah. Mengingat dia sudah berjalan dengan satu kaki telanjang setengah hari, aku akan membiarkannya. Hari yang baik. Hari yang baik. Hari ini, di depan rumah keluarga Davis, kami, keluarga Sterling, berdiri bersatu melindungi Chloe. Itu hal yang baik. Tapi, lihatlah diri kalian. Berantakan sekali kalian. Kamu, seorang CEO perusahaan besar, berteriak pada seseorang di restoran, terlalu keras sampai seluruh lorong mendengarnya. Di mana sopan santunmu? Di mana harga dirimu? Kau benar, Bu. Kamu, biasanya orang yang begitu anggun, tapi hari ini kau bicara tentang kompensasi 3 kali lipat, lebih lancar dari siapapun. Apakah keluarga Sterling kekurangan uang? Tapi, Secara keseluruhan kau menanganinya dengan baik. Aku cukup senang. Terima kasih, Bu. Kamu. hubungi polisi jika kau mau. Tapi kenapa harus tawar-menawar dulu dengan mereka? Lain kali langsung telepon 911 dan jangan buang-buang kata. Siap, Nenek. Kau gadis kecil. Menendang pintu, melempar sepatu, dan mengejar seseorang tanpa alas kaki. Kau seorang gadis atau preman? 3 generasi keluarga Sterling belum pernah melihat tipe sepertimu. Nenek, aku hanya menolong orang. Diam. Boleh saja bersatu melawan orang luar, tapi caramu yang kasar dan biadab harus berubah. Baiklah, ayo makan dulu. Chloe, hidangan ini terlalu mewah. 1 porsi bahkan tidak cukup untuk camilan. Apa kita bangkrut atau gimana? sebaiknya kau berhenti bicara. Untuk babi kecap ini, warna karamelnya terlalu pekat. Resep tradisional kota harus dilapisi gula batu dan bening seperti kristal agar pas. Dan untuk udang goreng ini, kulitnya tidak renyah dan dagingnya kering. Keluarga Sterling di Marina Bay adalah keluarga terkemuka. Ikan harus ditemani oleh hidangan dingin, ikan asap, ikan acar, dan jeli ikan. 3 hidangan dingin sebagai pembuka, 8 hidangan panas, dan 4 makanan pembuka dingin. Itu adalah presentasi minimal. Nenek, biarkan aku jujur. 8 hidangan panas dan 4 makanan pembuka dingin. Berapa banyak orang di keluarga kita? Kau terlalu rewel. Apa yang kau katakan? Terlalu rewel? Tidak, Nenek, maksudku, hanya ada sedikit dari kita di keluarga ini. Meja besar berisi makanan itu tidak akan pernah habis. Bukankah itu sia-sia? Cukup. Mulai besok, kamu akan bersama Chloe untuk kelas etiket pewaris. Postur berdiri, postur duduk, upacara teh, merangkai bunga, etiket makan, dan jangan lewatkan satu pun. Apa? Aku harus mengajar kelas kebugaran untuk seluruh keluarga. Baiklah. Aku akan membuat taruhan denganmu. Taruhan apa? Tentang kelas etiket pewaris kamu, jika Chloe bilang kamu lulus, aku akan mengizinkanmu menjalankan latihan kebugaran di rumah. Seluruh keluarga berolahraga, termasuk aku. Setuju. Chloe, ini tugasmu. Ajari dia dengan baik. Jika dia tidak bisa belajar, kelas kebugaran dibatalkan. Dan kamu juga tidak perlu berlari. Baik, Nenek. Aku akan mengajarinya dengan baik. Ares, kamu akan menangis saat waktunya tiba. Kau membuatku memanggilmu kakak di depan semua anggota keluarga. Chloe, hari ini adalah waktumu untuk balas dendam. Kakak, hari ini kita belajar merangkai bunga. Tapi merangkai bunga biasa terlalu mudah dan tidak cocok dengan gayamu. Aku sudah menyiapkan versi lanjutan untukmu. Rangkaian bunga vertikal. Aku sudah memilih bunganya. Anggrek, Phalaenopsis sebagai bunga fokus, Bird of Paradise untuk garis, King Protea sebagai aksen.
Proporsi harus benar-benar mengikuti rasio emas, dengan kesalahan tidak lebih dari 1 cm. Nenek akan memeriksa jam 3 sore, jadi kamu hanya punya 2 jam. Aku tidak tahu satupun bunga ini. Apa yang satu itu yang terlihat seperti nanas namanya? King Protea. Diimpor dari Afrika Selatan. $800 per tangkai. 800? Itu cukup untuk sebulan harga daging babi di desa kami. Kita merangkai bunga atau dolar? Sudah takut? Yang terbaik belum datang. Aku bahkan sengaja menyembunyikan guntingnya, jadi mari kita lihat bagaimana dia mengatasinya. Chloe, kalian orang kota suka main-main dengan bunga dan tanaman, hanya karena kalian punya terlalu banyak waktu luang. Mereka tumbuh dengan baik di ladang, jadi mengapa memotongnya dan menaruhnya di vas? Bukankah itu sia-sia? Itu seni. Ya ampun, bunga yang kau petik terlihat seperti langsung dari lukisan. Keren. Hentikan. Bunga-bunga ini semua dari rumah kaca. Sudah jadi, aku hanya mengambilnya secara acak. Kau hanya mengambilnya secara acak dan masih terlihat seindah ini. Jika kau benar-benar mencobanya, pasti luar biasa. Pencocok warna terbaik di kota kita adalah Mrs. Higgins di sebelah. Dia sudah mewarnai kain selama 30 tahun, dan masih kalah dengan pilihan acakmu. Dia memujiku. Tidak, aku tidak bisa terpengaruh rayuan manis. Chloe, kau harus tegar. Baiklah, berhenti merayu. Waktunya kelas. Giliranmu. Ikuti apa yang baru kulakukan, dan coba sendiri. Oke, aku akan mencobanya. Bunga-bunga ini terlalu rapuh. Mereka bahkan tidak setangguh lobak di desa kita. Batang King Protea begitu tebal, dan dia tetap mematahkannya. Anggrek Phalaenopsis lebih tipis, jadi mereka akan habis total. Setelah dia merusak semua bunga dan nenek bertanya tentangnya, aku akan bilang itu sia-sia total. Coba yang ini saja. Chloe, apakah kau baru saja menancapkannya pada percobaan pertama? Ya, ada apa? Kamu luar biasa. Aku sudah mencoba 3 kali, semuanya rusak. Kamu berhasil pada percobaan pertama, kamu jenius. Di mana kamu belajar banyak pujian? Aku melakukannya dengan santai saja. Hanya tinggal setengah jam lagi. Nenek akan segera datang. Kalau aku hanya diam saja, dia selesai untuk hari ini. Atau aku terlalu bodoh? Aku merusak semua bunga yang dipersiapkan Chloe dengan hati-hati. Dia sedang merayumu untuk melemahkan tekadmu. Lihat betapa terampilnya dia. Jelas dia datang dengan persiapan. Chloe, kamu mengajariku dengan baik. Akulah yang mengecewakanmu. Aku gagal terhadapnya. Minggirlah. Baik, baik. Rangkaian bungamu menarik. Kamu lulus. Bersiaplah untuk pelajaran tata cara makan besok. Hebat. Kenapa aku bodoh setuju padanya? Tidak hanya dia mengambil bunganya, tapi aku juga harus menderita diam-diam. Ya. Aku akan membalasnya nanti. Saat kita orang kota makan makanan barat, kita peduli dengan kerapian dan kebersihan. Pisau dari luar ke dalam. Sendok sup menjauhi dirimu. Robek roti dengan tangan, jangan dipotong. Tata cara makan mencerminkan didikan. Nenek, kamu menggunakannya seperti ini, kan? Lihat, Chloe kita secara alami adalah tipe bahan untuk seorang gadis muda kaya. Lihat gerakan-gerakan ini. Sangat benar. Bagaimana ini lebih rumit daripada toples acar? Apakah makan seperti mengerahkan pasukan? Ares, aku tahu kamu tidak sengaja. Kemarin kamu mengaku hasil kerjaku, dan hari ini kamu melempar steak ke kepalaku. Ares, kamu keterlaluan. Kalau aku bantu kamu lagi, di kelas berkuda besok, aku jadi anjing.
Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menjadikan makan malam sebagai film aksi? Hari ini tidak boleh makan lagi. Dengan bentuk tubuhmu, melewatkan satu kali makan akan membuatmu tetap langsing. Nenek, kamu kejam banget. Aku kelaparan. Aku baru di sini beberapa hari, dan berat badanku turun banyak sampai ikat pinggangku longgar 3 lubang. Aku akan menggagalkan rencana dietmu. Lihat apakah kamu masih bisa merebut panggungku. Dengan penampilan seperti itu, bagaimana bisa kamu menjadi pewaris Sterling? Ayolah, makan ini. Chloe, kamu seorang dewi. Kamu menyelamatkan hidupku. Jangan salah sangka, aku cuma tidak bisa menghabiskannya. Aku memberikannya padamu supaya tidak mubazir, oke? Dengan semua camilan berkalori tinggi itu, begitu kamu pakai seragam berkuda itu, perutmu akan kelihatan. Lihat saja kamu pamer di kelas berkuda nanti. Aku di sini. Sial, bagaimana dia bisa memakai seragam berkuda? Dan kelihatan bagus juga. Nona Ares, ini Winchester. Dia agak liar. Mungkin aku bisa menukarnya dengan yang lain? Tidak perlu. Kuda ini bagus. Kuda ini dan Blackie di desa kami sama persis. Winchester biasanya tidak membiarkan orang asing menyentuhnya. Kenapa dia begitu baik denganmu? Dia hanya belum bertemu orang yang tepat. Aku sudah menunggang kuda dan menggembalakan domba di Oa Haven. Kuda, kamu perlakukan mereka seperti teman, dan mereka memperlakukanmu seperti keluarga. Kamu perlakukan mereka seperti alat transportasi. Mereka akan membalas menendangmu, Ares. Karena kamu begitu hebat, bagaimana kalau kita balapan 1 putaran? Balapan apa? Yang pertama menyelesaikan putaran ini menang. Tapi ini berkuda gaya Inggris, bukan balapan padang rumput. Kamu harus perhatikan postur, irama, dan kendali. Mengerti. Yang pertama sampai garis finish menang. Benar? Dan postur juga diperhitungkan. Kalian berdua, santai saja. Aku akan jadi wasit dan medis. Pastikan tetap aman. Winchester, mari kita buat kesepakatan. Jika kamu mengalahkan kuda putih itu, nanti aku akan memberimu makanan tambahan. Sebanyak yang kamu mau. Mantap. Aku tidak akan kalah. Dia lolos dari kelas merangkai bunga dengan menjilat. Kelas berkuda hari ini adalah wilayahku. Aku sudah berlatih berkuda gaya Inggris selama 3 tahun. Bagaimana aku bisa kalah dari seseorang yang menunggang tanpa pelana di hutan utara? Wah. Chloe, kamu terluka? Lengan, kaki, pinggang? Coba gerak sedikit, biar aku lihat. Aku baik-baik saja. Ares, Chloe, kalian berdua tidak apa-apa? Kami baik-baik saja. Hei, Chloe. Ya? Kami sedang di tengah perlombaan. Kami tidak mencapai garis finish. Jadi siapa yang menang? Kamu menang. Kami seri untuk juara pertama. Tidak ada yang namanya seri untuk juara pertama. Yah, hari ini ada. Aku yang menciptakannya. Seri untuk juara pertama? Pantas saja dia yang memikirkan itu. Ayo turun, Chloe. Aku akan menangkapmu. Dia? Kenapa dia terlihat agak keren? Awas. Aku sudah stabil.
Bagus, inspeksi hari ini. Coba lihat, apa yang diajarkan Chloe padamu? Itu dia. Cantik. Sempurna. Selesai. Siap semua. Aku menyebutnya tahun baru yang makmur. Ini. Apa ini? Rangkaian bunga. Lihat warnanya. Merah dan kuning untuk kegembiraan. Merah dan merah muda untuk keberuntungan. Di desa kami, warna ini dipakai untuk sajak tahun baru, sangat populer. Kamu sudah belajar dari Chloe lama sekali. Dan ini yang kamu pelajari? Aku sedikit improvisasi warnanya. Murni dan elegan, kurang mencolok, perlu nuansa hidup sehari-hari yang ceria. Chloe, Ini hasil ajarannya. Jengger ayam juga bisa dipakai, seperti ini. apa salahnya jengger ayam? Jengger ayam itu indah. Dan namanya membawa keberuntungan. Jengger ayam, jengger ayam. Juara, aku ingin keluarga kita selalu nomor 1. Logikanya masuk akal. Kamu pikir ini bagus? Cantik kok. Nenek, lihat baik-baik. Dengan vas ini di rumah, lihat setiap pagi, menyegarkan. Lihat siang hari, membangkitkan selera makan. Lihat malam hari, Kamu akan mimpi buruk. Nenek, aku tahu kamu tidak senang. Tapi menurutku, merangkai bunga itu seperti tata krama. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, jadi bunga yang mereka rangkai pun berbeda. Jika semua bunga di dunia dirangkai sama, lalu apa gunanya melihat bunga? Kamu memang punya alasan sendiri. Bukan hanya punya alasan, tapi aku juga punya bukti. Nenek, beberapa hari ini, apakah sakit punggungmu kambuh lagi? Aku melihatmu menggosok punggung beberapa kali tadi pagi. Mau apa kamu? Aku akan bertaruh denganmu. Biarkan aku memandumu melakukan senam kebugaran, hanya 15 menit. Setelah selesai, jika punggungmu tidak sakit, kamu harus mengakui kelas kebugaranku. Kalau tidak berhasil, aku akan mengikuti kelas tata krama setiap hari. Kamu bertaruh denganku. Tahukah kamu, aku tidak pernah kalah taruhan. Kebetulan sekali, aku juga, maka hari ini salah satu dari kita, Nenek, harus memecahkan rekor itu. Oke, aku ingin lihat apa trik dari senam kebugaranmu. Nenek, pertama, letakkan tongkatmu. Senamku tidak perlu alat bantu. Sebaiknya kamu benar-benar punya kemampuan. Jangan khawatir. Ayo, berdiri tegak dulu, kaki selebar bahu. Lalu angkat tangan di atas kepala, perlahan regangkan ke atas. Benar, regangkan sampai punggungmu terasa teregang. Bagus. Tahan. Lalu perlahan belok ke kiri, pelan, kamu harus pelan-pelan, saat kamu tidak bisa memutar lebih jauh, berhenti. Ambil 3 napas dalam. Hah? Merasa lebih longgar? Suara retak itu bukan tulang patah, itu persendianmu yang mulai longgar. Kamu duduk terlalu lama setiap hari, jadi punggung bawahmu kaku seperti berkarat. Sekarang ganti ke kanan. Nenek, kamu benar-benar mengikuti. Dan tidak memarahiku. Ini keajaiban. Oke, sekarang mari mulai dengan yang sederhana. Dari latihan peregangan tradisional, 2 tangan menopang langit. Nenek, ikuti aku. Jalinkan jarimu, telapak tangan ke atas dan dorong, dan berdiri di ujung jari kakimu. Bagaimana rasanya? Sepertinya aku merasa sedikit lebih longgar. Baru 5 menit, kita masih punya 10 menit lagi. Ayo lanjutkan. Baiklah, lanjutkan. Baiklah, kamu ada benarnya. Setiap orang punya caranya sendiri. Kamu tidak bisa memaksanya. Kamu bisa membuka kelas kebugaran ini. Benarkah? Tapi,
kelas etiket harus tetap berjalan. Rangkaian bungamu masuk akal, tapi warnanya mengerikan. Mulai sekarang, untuk bunga di rumah kita, kamu pilih bahannya. Dan Chloe, yang mencocokkan warna. Kalian berdua bekerja sama. Jangan main-main sendiri lagi. Setuju. Nenek, jangan khawatir. Aku akan mengurus sisi kreatif, dan Chloe mengurus eksekusinya. Itu namanya kerja sama tim. Aliansi yang kuat. Aku belum setuju. Chloe, kamu harus bilang tidak. Katakan sekarang, katakan kamu sangat sibuk, tidak ada waktu untuk mencocokkan warna. Jangan pakai jengger ayam. Setidaknya, tidak lebih dari 3. Oke, Keputusanmu. Aku memberinya sedikit kelonggaran. Oh tidak, aku sudah terasimilasi olehnya. Di rumah kita, semakin menyenangkan. Mulai latihan besok, kamu yang pertama lapor. Jangan berpikir untuk bolos. Nenek, apa aku benar-benar cucu biologismu? Justru karena kamu biologis, makanya kamu perlu latihan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menggendong istrimu nanti. Besok aku ikut. Soal push up, kita ayah dan anak, berjuang bersama. Ayah, Terakhir kali kamu menyerah setelah setengah repetisi. jadi kita perlu tenggelam bersama. Chloe, kamu mikir apa? tidak ada. Cuma mikir bunga jengger ayam kamu terlalu besar. Manfaatkan semuanya sebaik mungkin, itu keutamaan desa kita. Ini Marina Bay, bukan Oak Haven. Memangnya Marina Bay kenapa? Marina Bay juga menghargai hemat. Bukankah nenek bilang begitu? Keluarga Sterling tidak kekurangan uang, tapi kita juga tidak boleh boros. Lihat, nenek dan aku sebenarnya punya pandangan yang sama. Hanya diungkapkan dengan cara berbeda. Aku tipe yang keras, nenek tipe yang halus. Semua jalan menuju Roma. Dari mana kamu dapat logika yang melenceng ini? Ares, jika suatu hari, maksudku, jika kamu menyadari aku tidak sebaik yang kamu kira, apa kamu masih akan mendobrak pintu tanpa alas kaki seperti dulu? Ya, karena kamu adikku, Chloe. Yang lain tidak penting. Besok jam 3 sore, ketemuan di Escobar. Kalau kamu tidak datang, fotonya akan disebar di internet. Terserah kamu. Kupikir setelah kamu masuk penjara, semuanya akan berakhir. Kamu ingin menemuiku? Aku di sini, duduk. Hapus foto-foto itu, kamu janji? Minum ini. Kita akan bicara santai. Aku tidak minum. Berhenti pura-pura polos. Dulu bagaimana dirimu di hadapanku? Lupa? Mau aku ingatkan? Foto-foto malam itu? Apa yang kamu pakai? Baik, aku minum. Lanjutkan. Apa yang sebenarnya kamu mau? Apa yang aku mau? Saat adikmu memasukkanku ke penjara, apa kau pikir hari ini akan tiba? Minum gelas demi gelas? Sampai aku puas. Atau kau tidak perlu minum? Aku akan unggah foto-foto itu sekarang. Nah, gitu. Kamu, apa yang kamu masukkan ke minuman? Barang bagus. Bukankah kamu selalu suka padaku? Malam ini, kau dapat yang kau mau, teman-temanku menunggu di atas. Wah,
ternyata kamu suka melawan. Carter, brengsek. Hei, bala bantuan sudah datang. Kali ini, Aku punya lebih banyak orang. ayo, kamu berani? Aku punya fotonya. Kamu tidak takut padaku? Fotonya. Ayo, posting saja. Posting sekarang. Posting satu foto. Aku akan memotong salah satu lenganmu. Posting 4. Aku akan memastikan kamu bahkan tidak bisa memegang sumpit. Lihat saja nanti. Jika kamu berani menyentuh saudariku lagi, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Ares, Hei, kamu sudah bangun, Chloe. Kamu lapar, haus? Ada yang sakit? Aku akan panggil dokter. tidak, jangan, duduk saja di sini. Dia memotretku. Foto-foto di mana aku hampir tidak berpakaian. Tidak, tapi tidak terjadi apa-apa. Dia hanya menyuruhku berganti pakaian itu, lalu memotret. Dia bilang dia suka aku, makanya dia memotret. Dia bilang foto-foto itu hanya untuknya. Dia bilang tidak ada yang akan tahu. Aku sangat bodoh waktu itu. Kupikir dia benar-benar suka aku. Sekarang aku tahu. Dia tidak pernah suka aku hanya anjingnya. Dia bermain denganku saat dia senang, dan menendangku saat dia tidak. Chloe, dengarkan aku. Kau tahu, kita semua pernah melakukan hal bodoh saat muda. Bukan masalah besar. Tapi kau harus ingat satu hal. Meski malam itu, kau berdiri di depannya tanpa busana, dan meski dia memotret, itu urusan pikirannya yang kotor, bukan tubuhmu. Paham? Tapi kalau fotonya tersebar, Terus kenapa? Dia yang akan malu, bukan korbannya. Apa yang orang pikirkan tentangmu, itu urusan mereka. Ares, bisa tidak kau beritahu keluarga, terutama nenek? Baik, rahasia kecil kita. Kau tidak akan tanya kenapa aku suka dia? Tidak perlu alasan untuk menyukai seseorang, dan tidak perlu alasan untuk berhenti. Tidak perlu mengungkit masa lalu. Malam ini, aku akan mengajakmu keluar. Turun. Aku akan ajakmu menghirup udara segar. Ayo pulang. Nenek pasti khawatir. Aku sudah SMS ibu. Bilang kita keluar makan malam. Kau baru keluar dari rumah sakit, dan baumu seperti disinfektan. Kalau nenek menciumnya, dia akan bertanya segudang. Biarkan kau diangin-anginkan dulu. Ayo, kubiarkan kau melihat cara melampiaskan stres. Pertama, lari 3 putaran. Tapi aku tidak ganti sepatu. Tidak apa, lari saja. Sepanjang taman bunga itu, lari, cari aku kalau sudah selesai. Selesai. Baiklah, sekarang, berteriaklah. Sekeras mungkin, berteriak. Berteriak. Semua frustrasi, sakit hati, kepahitan, dan kebencian, lepaskan semuanya. Sekarang sudah larut malam, dan tak ada yang bisa mendengarmu. Meski mereka dengar, mereka tidak kenal kau. Ayo, ikuti aku. Tidak, terlalu lembut, lagi.
Lebih keras. Ayo, berbaring. Ada serangga di rumput. Mereka sudah tidur lama. Sekarang jam istirahat mereka. Ayo, berbaring. Aku akan tunjukkan sesuatu yang keren. Banyak sekali bintang. Ya, masih tidak seindah di Oakhaven. Tapi melihat sebanyak ini di sini lumayan bagus. Kau tahu, semua bintang di atas sana. Mereka terlihat dekat, tapi sebenarnya jarak mereka sangat jauh. Di mana kau belajar astronomi? Manusia itu seperti bintang. Dalam hidupmu, kau akan melihat banyak bintang. Beberapa sangat terang menyilaukan, beberapa hanya titik kecil. Tapi yang penting adalah, kau harus tahu mana yang dirimu. Ares? Jika kau memperlakukan dirimu seperti satelit di orbit orang lain, berputar mengelilingi mereka setiap hari, maka saat mereka hilang, kau tidak akan bisa menemukan orbitmu sendiri. Tapi jika kau adalah bintang itu sendiri, maka kau memiliki cahayamu sendiri. Saat orang lain pergi, kau tetap bersinar. Lihat yang paling terang itu bintang utara. Saat kami di Oakhaven tersesat, kami mencarinya. Karena ia selalu ada, tidak pernah bergerak. Kau harus menjadi bintang utaramu sendiri. Apa yang tidak bisa dilakukan Pushkin? Dia melakukannya. Metaforamu itu tidak memiliki nilai sastra sama sekali. Siapa butuh nilai sastra? Yang penting pesannya tersampaikan. Kau mengerti? Mengerti. Kalau begitu, sudah cukup baik. Ayo, biar kuajari kamu satu gerakan. Ini adalah posisi berdiri dasar, sikap bertarung. Kendurkan tinjumu. Jangan menggenggamnya terlalu erat. Kamu menggenggam seperti sedang meremukan telur, maka pukulanmu tidak akan punya kecepatan. Santai. Ya, seperti itu. Rasakan itu. Sekarang coba satu sendiri. Pelahan, jangan terburu-buru. Perbaiki posturnya dulu. Bagus, itu dia. Sekarang lakukan 20 repetisi lagi. Gerakan ini akan menjadi memori otot. Aneh. Setelah latihan itu, aku tidak merasa begitu tertekan lagi. Ayo pulang. Mulai besok, aku resmi melatihmu. Mari tetapkan target kecil. Lain kali jika kamu bertemu seseorang seperti Carter, kamu tidak perlu menungguku. Kamu bisa menjatuhkannya sendiri. Oke. Aku benar-benar punya otot perut. Apa ini benar-benar lenganku? Latihanku sangat efektif. Bukan itu, aku tidak percaya. Selama 2 bulan, aku bangun jam 6 setiap hari untuk minum bubuk protein, angkat beban sampai tanganku gemetar. Kenapa aku tidak dapat hasil apapun? Chloe, bubuk proteinku hampir habis. Bisakah kamu belikan aku 1 toples lagi? Tentu. Rasanya aneh. Kenapa baunya seperti susu teh? Tunggu, bagaimana bisa bubuk protein berasa susu teh? Siapa yang menaruh sesuatu di dalamnya? Liam, dengar dulu. Chloe, katakan yang sebenarnya. Aku sudah minum bubuk protein selama 2 bulan, dan aku tidak bertambah otot. Aku malah naik 3 pon. Apa itu? Liam, aku melihat betapa keras dirimu berlatih setiap hari, dan kau terlihat begitu menderita minum bubuk protein itu, jadi aku kasihan padamu. Lalu aku menambahkan ke bubuk proteinmu sedikit bubuk susu teh. Sedikit saja. Sedikit.
Sekitar. Sepertiga toples. Sepertiga. Aku sudah meminumnya selama 2 bulan. 2 bulan, pantasan setiap kali aku meminumnya, aku merasa sangat puas setelahnya. Kukira itu formula baru. Ares, tolong aku. Setelah semua ini, kita perlu bersantai. Tahun ini, ayo kita pergi ke Pulau Sunstone untuk liburan. Kenapa kita pergi ke tropis? Musim begini, kamu harus pergi ke Oak Haven, kampung halamanku. Musim ini, tempatnya bersalju sepenuhnya. Serba putih. Benar-benar keren. Benar, kau belum pernah melihat yang seperti itu, sumpah. Oak Haven. Terjebak salju. Apa kamu yakin ini liburan, bukan pelatihan bertahan hidup? Ini pasti liburan. Saljunya putih bersih dan berkilau. Kamu bisa perang bola salju, berseluncur es dan naik eretan, makan semur yang mengenyangkan, dan malam hari, berbaring di tempat tidur yang hangat. Hangat sekali. Jauh lebih baik daripada Pulau Sunstone atau semacamnya, selain hanya berendam di air, apalagi yang bisa kamu lakukan di sana? Aku belum pernah melihat salju di Oak Haven. Menurutmu bagaimana, Nenek? Aku sudah bertahun-tahun tidak ke utara. Saat aku muda, aku pergi ke Frostville bersama kakek. Patung-patung esnya indah sekali. Aku belum pernah ke Oak Haven. Karena ibu bilang begitu, Arthur. Sebenarnya aku punya proyek di Frostville, jadi kita bisa mampir. Kamu bisa membuat manusia salju di halaman rumahku. Ada lereng di halaman belakang untuk bermain ski. Aku akan memasakmu hidangan utara yang lengkap. Semur babi dan mie, semur ayam dan jamur, dan semua babi asam manis yang kamu mau. Aku ikut. Kita bisa pergi ke tropis kapan saja, tapi salju hanya turun di Oak Haven saat musim dingin. Chloe punya selera yang bagus. Baik. Keputusan mayoritas. Tapi aku punya syarat. Aku ingin tidur di tempat tidur yang hangat, tempat terpanas. Aku akan pastikan semuanya siap. Keluarga Sterling akan pergi jalan-jalan. Saat Chloe turun, masukkan dia ke mobil. Chloe, kamu milikku. Aku datang. Baik, Ares, aku akan segera pulang. Aku dapat protein bar yang kamu mau, rasa baru, jangan bilang rasanya jelek lagi. Ayo. Aku berhasil menjatuhkan 2 dari mereka sendirian. Carter, Itu bukan Chloe. Kamu palsu. Chloe tidak terlihat seperti itu. Chloe bahkan tidak bisa membuka tutup botol. Chloe, di mana orang itu? Chloe, kamu yang menjatuhkan keduanya? Sempurna, nilai sempurna. Sempurna, itu tidak cukup. Aku memberimu 120. Latihanku sukses besar. Chloe, panggil polisi. Sudah. Petugas akan sampai dalam 5 menit. Aku juga sudah memberitahu pengacara ayah. Chloe, kamu pikir kamu menang? Pikir menghapus foto-foto itu akan membuat semuanya hilang? Biarkan aku bilang, aku punya cadangan di 3 tempat. Kapanpun aku mau, foto-foto ini bisa tersebar di internet besok. Seluruh kota akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Berpura-pura menjadi dewi seni, padahal kamu hanya seseorang yang aku. Carter, aku sudah tidak sama. Aku jauh lebih kuat darimu,
Hal-hal ini tidak akan menjatuhkanku, orang harus membayar atas kesalahan mereka. Reputasi keluarga Davis hancur total. Chloe, aku akan melindunginya. Kau akan menghadapi keadilan. Jangan bawa payung. Salju di Oak Haven harus jatuh padamu. Oak Haven, kami datang. Ayolah, Arthur, tersenyum. Dingin. Utara, aku di sini. Salju, salju asli. Bukan palsu. Bagaimana menurutmu jaket empuk bermotif bunga ini? Nenek memilihkannya untukku. Dia bilang merah itu meriah. Terasa seperti di rumah. Biarkan aku bilang, musim dingin di Oak Haven adalah musim dingin sejati. Dingin di sini adalah serangan fisik. Pakai baju tebal saja dan kau akan baik-baik saja. Jadi, kau sudah terbiasa? Ya, hidungku hampir membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memakai jaket empuk bermotif bunga. Bagus, cocok banget sama kamu. Nenek, Chloe kelihatan bagus kan? Cantik. Chloe kita seperti keluar dari lukisan. Apapun yang dia pakai. Oak Haven, disinilah dia dibesarkan. Udaranya dingin, tapi tidak selembab Kingsville. Di sini sangat sepi. Salju turun tanpa suara, seperti salju di Kingsville. Siapa di situ? Chloe sedang di luar di salju Oak Haven. Tidak ada waktu untuk renungan puitismu. Bola salju tidak akan menunggumu bereaksi. Apa yang aku lakukan sampai dapat ini? Baiklah, karena kamu memaksaku, Evelyn Sterling, kamu sendiri yang memulainya. Ya ampun. Apa tadi kamu panggil aku? Ibu, aku bilang ibu. Terlambat. Mami, jangan biarkan Liam lepas begitu saja. Kamu lihat apa? Dulu, aku bermain perang bola salju di ganggang. Ayahmu bahkan belum lahir. Nah itu keren utara yang agung.